Shalom, selamat pagi. Senang dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di program Rehat, Renungan Harian Toraya, Sabtu tanggal 27 November 2021. Menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Kudus. Sebelum kami beraktivitas hari ini, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus memimpin hati kami, membuka pikiran-pikiran kami untuk dapat mengerti kehendak Allah. Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 25 sampai 33. Injil Yohanes pasal 16 ayat 25 sampai 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi harus terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu berdamai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Firman Tuhan. Amin. Kristus telah mengalahkan dunia. Maka mau nataloi Kristus telino. Tema kita pagi hari ini. Ketakutan adalah cara pandang yang buruk, bahkan dapat menjadi penghalang melihat kepada masa depan. Ketakutan menghalangi fokus untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, membangun kehidupan kita. Dibutuhkan sebuah tuntunan dan pegangan untuk dapat mengalahkan rasa takut dalam diri. Tuhan Yesus dalam pengajarannya kepada murid dalam bacaan ini bukan merupakan pengertian yang dapat membuat mereka takut, melainkan berupa janji untuk meneguhkan iman mereka. Ketika dia menggunakan bahasa kiasan, murid-murid tidak dapat memahaminya karena kondisi rohani mereka yang masih lemah. Hanya dengan tuntunan Roh Kudus, para murid dapat memahami bahwa Allah benar-benar mengasihi mereka dalam Kristus. Pada saat itulah kata-kata Yesus akan menjadi jelas, hubungan doa menjadi hidup, serta pengenalan tentang status dan peran yang Yesus menjadi nyata pula. Yesus datang dari Bapa, menyelesaikan misinya dan kembali kepada Bapa. Apa yang dikatakan Yesus terbukti ketika dia menjalani hukuman salib berdosa manusia. Para murid tercerai-berai, situasi mereka memburuk. Mereka perlu tahu bahwa kemenangan tidak tergantung pada iman mereka, melainkan karya juru selamat. Kristus meyakinkan kepada mereka bahwa dia telah mengalahkan dunia. Dialah pemenangnya. Melalui dia ada kemenangan. Mengimani Kristus sebagai pemenang atas dunia ini adalah kekuatan bagi kita untuk bertahan dalam berbagai cobaan. Ini lebih dari sekedar janji. Ini adalah fakta bahwa melalui Kristus kita dapat menjadi pemenang. Yakinlah bahwa dengan Roh Kudus kita akan semakin memahami segala rancangannya untuk melihat kepada masa depan yang penuh harapan itu. Dan pujilah Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Mengimani Kristus sebagai pemenang atas dunia ini adalah kekuatan bagi kita untuk bertahan di dalam berbagai cobaan. Yakinlah bahwa dengan Roh Kudus kita akan semakin memahami segala rancangannya untuk melihat kepada masa depan yang penuh harapan. Terpujilah Kristus.
Bapa di surga, perkenankanlah kami menikmati kasih-Mu hari ini, karena itu peliharakanlah hidup kami dalam bekerja, berusaha, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Mohon perlindungan dari-Mu. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada, yang berkarya hari ini dan yang mencari pekerjaan, yang sementara dalam pendidikan juga Tuhan berkati. Yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan dan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang mengalami goncangan dan pergumulan hidup, Tuhan teguhkan mereka. Menikmati hari tua dan masa-masa tua orang tua kami, kiranya selalu diberkati Tuhan. Saudara kami yang menikmati syukur ulang tahun hari ini, Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Bahkan saudara kami yang berhasil karena pendidikan, pekerjaan, usaha, sembuh dari sakit penyakit, juga Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Mohon pimpinan Tuhan buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok daerah, tambahkan hikmat sehingga mereka mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh kearifan, penuh kebenaran, penuh keadilan, dan kiranya bangsa ini berkati Tuhan. Tuntunlah hidup kami hari ini menjadi hidup memuliakan Allah. Ini doa syukur kami kepadamu, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan sudah mengasihi dan memberkati dengan semua yang baik. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Muliakan Tuhan dalam seluruh hidupmu. Salam sehat. Amin.